Wilayah Kebudayaan Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriela Felistas Leven dari Prodi Pendidikan Geografi ICP. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang budaya yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk tradisi dan keseniannya. Tradisi Mangongkal Holi di Sumatera Utara. Mangongkal Holi adalah salah satu tradisi Batak yang masih dilestarikan oleh sebagian etnis Batak sampai saat ini. Mangongkal dalam bahasa Indonesia artinya menggali, sedangkan Holi artinya tulang. Sehingga Mangongkal Holi adalah menggali tulang. Dalam hal ini, menggali kuburan manusia untuk memindahkan tulang orang yang sudah lama meninggal dunia ke kuburan baru. Tradisi Debus di Banten. Debus lebih dikenal sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak abad ke-18. Kesenian ini bermula sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten. Debus mulai dikenal masyarakat Banten sebagai salah satu penyebaran agama Islam. Saat ini, debus merupakan kesenian bela diri yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa dan tidak masuk akal seperti kebal senjata tajam, kebal air keras, makan paku, makan beling, dan yang lainnya. Dengan tingkat bahaya yang tinggi, debus tidak boleh dimainkan sembarang orang. Pemain debus harus berlatih terlebih dahulu dan mempersiapkan banyak hal sebelum melakukan atraksi seni tersebut. Tradisi kebo-keboan di Banyuwangi. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat yaitu berubah menjadi kebo Banyuwangi. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan bukan kerbau sungguhan, melainkan manusia yang berubah menjadi kerbau. Tujuan dari upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Upacara adat Bliat-En di Kalimantan Timur. Bliat-En yaitu upacara adat berupa ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Bliat-En Bawo merupakan upacara penyembuhan yang dipimpin seseorang tabib perempuan. Upacara ini biasanya dilaksanakan untuk pengobatan ringan seperti demam pada anak-anak. Sementara Beliat-En Sentiu merupakan upacara Beliat-En terbesar yang dipimpin oleh seorang tabib atau lebih. Upacara ini biasanya berlangsung hingga 4 hari 4 malam. Tari Kecak dari Bali. Tari kecak adalah sebuah tarian yang dibawakan sebagai sendera tari yang dipertunjukkan massal dan terdapat unsur drama di dalamnya. Tari ini tergolong sendera tari karena dari keseluruhan pertunjukan akan menggambarkan seni peran dan cerita pewayangan seperti tokoh Rama dan Sinta. Selain itu, mempertontonkan kekebalan fisik para penarinya yang tidak terbakar api. Tari ini juga khusus digunakan untuk ritual keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Tari kecak menggunakan tarian cak-cak ke cak-cak sebagai musik pengiring. Oleh karena itulah, tari ini disebut tari kecak. Pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa. Lebih dari sekedar pertunjukan, wayang kulit dahulu digunakan sebagai media untuk perenungan menuju roh spiritual para dewa. Wayang kulit dimainkan langsung oleh narator yang disebut dalang. Sambil memainkan wayang, sang dalang diiringi musik yang bersumber dari alat-alat musik gamelan. Sebagai kesenian tradisi yang bernilai magis, sesaji atau sesajen menjadi unsur yang wajib dalam setiap pertunjukan wayang. Budaya masakan rendang dari Sumatera Barat. Rendang atau randang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Rumah
rumah adat Honai di Papua. Rumah ini memiliki ukuran yang sangat kecil dari rumah adat pada umumnya. Tidak ada jendela dan hanya ada satu pintu masuk saja. Selain unik, rumah Honai pun tidak hanya dijadikan tempat tinggal saja. Rumah Honai juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk menyimpan umbi-umbian, hasil panen, dan pengasapan mumi. Wanita dilarang keras untuk masuk ke rumah Honai, walaupun sudah menikah. Konon, budaya tersebut sudah menjadi budaya turun-temurun dan harus dituruti. Sekian dan terima kasih.